Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bicara tentang apa itu takwa, ya. Apa itu ibadah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mengetahui yang memang ada kaitannya tentang ibadah. Nah, bagaimana kita bisa memahami ibadah itu dengan lebih mendalam? Kita akan pakai analogi yang disampaikan oleh ulama Nusantara, yakni Syekh An-Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nasaihul Ibad. Di dalam kitab Nasaihul Ibad bab 3 maqalah yang ke-54. Di sana dikatakan bahwa Qila al-ibadah hirfatun. Nah, ini dia, menarik nih ya. Apa itu ibadah? Ibadah hirfatun. Apa itu ibadah? Ai maksabun min kulli jihatin. Adalah ibadah itu adalah sebuah pekerjaan yang dilakukan dari berbagai arah, dari berbagai kondisi. Semuanya itu pekerjaan yang bisa dilakukan kapan saja, di mana saja. Selama itu diniatkan untuk ibadah, maka itu menjadi ibadah. Nah, lihat kalimat selanjutnya. Wahanu tuhal khalwah. Lihat. Wahanu tuha al khalwah. Warung ibadah adalah sepi. Wahanu tuha khalwah. Warung ibadah adalah sepi. Wa ra'sul maliha at-taqwa. Dan modal warung tadi yakni at-taqwa. Waribuha al-jannah. Dan untungnya dari warung tadi yakni surga. Nah, maksudnya apa nih? Kok ngomongin warung? Ngomongin warung segala ya. Kita lihat. Qila al-ibadatu hirfatun. Ibadah itu adalah pekerjaan. Wahanutuha khalwah. Dan toko atau warung dari ibadah adalah sepi. Lihat, kenapa di sini dianalogikan dengan warung, ya? Warung ini kita umpamakan dengan hati kita, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan datang kepada kita ketika hati kita itu sudah kosong dan sepi, ya, nggak ada lagi yang lain. Maka ketika hati kita ini sudah ada mobil, sudah ada rumah, anak, istri, di hati kita sudah ada nih, ada jabatan, ada pangkat, di hati kita nih udah ada banyak nih, maka Allah itu nggak akan datang. Itu rame namanya. Rame dengan apa? Dengan selain Allah. Dan Allah tidak akan mau disamakan dengan hal-hal yang seperti itu. Maka boleh kita punya harta, boleh kita punya jabatan, boleh kita punya perniagaan, tapi jangan sampai masuk ke hati, kata Allah. Ketika semua itu di luar, hatinya kosong, hatinya sepi, maka Allah akan masuk ke hati kita. Itu yang pertama. Terus kalau buka usaha warung tadi harus punya modal dong. Nah, di sini dikatakan wa ra'sul maliha at-taqwa. Maka warung itu kalau mau ada isinya, maka harus dengan uang. Uangnya itu apa? Takwa. Apa itu takwa? Menjalankan perintah Allah dan menjauhi yang dilarang Allah. Sederhana, ya. Ketika kita ingin didatangi sama Allah, maka hati kita ini harus bersih, harus sepi dari
hal-hal yang sifatnya keduniaan. Nah, ketika itu bisa kita lakukan, maka kita sudah punya modal. Yakni apa? Dengan melakukan ketakwaan tadi. Maka dengan dasar ketakwaan tadi, hati kita akan bersih. Maka apa yang terjadi? Allah akan datang kepada kita, ya, karena ketakwaan yang kita lakukan. Terus kalau udah dapat keuntungan, sudah punya modal tadi, yakni ketakwaan, maka kita akan mendapatkan keuntungan. Apa keuntungannya? Al-jannah. Ya, orang yang sudah punya usaha, sudah punya modal, maka sudah pasti punya keuntungan. Dalam hal ini, warungnya sudah punya, yakni hati, modalnya sudah punya, yakni ketakwaan kepada Allah, maka orang yang sudah punya hati dengan ketakwaan yang melingkupinya, maka Allah akan menjemput orang tersebut untuk dimasukkan ke dalam surganya Allah. Maka beruntunglah orang yang bisa mengendalikan dunianya, ya, tidak masuk ke dalam hatinya. Karena hati ini rumah Allah, ya. Hati ini rumahnya Allah. Kalau rumahnya Allah sudah penuh dengan perniagaan, dengan pangkat, ya, dengan duit, dengan kendaraan, dengan rumah, dengan deposito, dengan tabungan, ini hatinya sudah penuh nih, maka Allah nggak akan masuk ke situ. Allah tidak akan datang ke situ. Ya, nauzubillah, summa nauzubillah. Semoga, ya, kita mohon kepada Allah agar apa? Agar Allah memberikan kita hidayah, memberikan kita taufik, agar hati kita itu tidak dipenuhi dengan kemewahan dunia. Agar apa? Agar kita bisa melakukan ketakwaan. Ya, ketakwaan kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Kenapa demikian? Karena orang yang masih, ya, dipenuhi hatinya dengan keduniaan, itu otomatis ibadahnya juga akan terganggu. Kok bisa seperti itu? Iya. Kenapa? Karena orang yang masih diliputi dengan keduniaan, dengan fasilitas dan kemewahannya ini, itu sedikit banyak akan mengganggu konsentrasi ibadahnya. Konsentrasi ibadahnya akan terganggu. Kenapa? Karena dia akan kepikiran terus. Kepikiran mobilnya, kepikiran usahanya, kepikiran jabatannya, kepikiran perniagaannya, kepikiran semuanya lah, aset-asetnya. Ya, itulah kenapa kita diingatkan oleh para ulama jangan menaruh kenikmatan dunia dalam hati kita, tapi cukup di genggaman kita. Kalau itu ada di tangan kita, maka cirinya kalau kita mau lebih jauh lagi, bagaimana cirinya? Cirinya itu gampang. Ketika kita punya uang, bagaimana uang ini bisa menambah amal kita, bisa menambah lebih dekat kepada Allah. Itu cirinya, bahwa itu tidak masuk ke hati kita. Terus kalau kita punya jabatan, pangkat, bagaimana caranya supaya dia tidak masuk ke dalam hati kita? Kita buktikan dengan pangkat dan jabatan itu kita bisa lebih dekat kepada Allah, bisa lebih banyak amal jariahnya, bisa lebih banyak kebermanfaatannya. Apalagi dengan perniagaan. Bagaimana dengan perniagaan itu kita lebih banyak amal solehnya, lebih dekat kepada Allah, lebih banyak ibadahnya. Ya. Jadi ciri-cirinya, sebuah kenikmatan dunia itu berkah, tidak masuk ke dalam hati, semua itu mendekatkan orangnya kepada Allah, mendekatkan orangnya kepada ketaatan kepada Allah. Semakin banyak ibadahnya, semakin bermanfaat kepada sesama. Ya, itulah ciri-ciri bahwa gemerlap dunia tidak masuk ke dalam hatinya. Allahu a'lam bishawab. Mohon maaf jika ada yang salah, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.